Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Coordinator 4. Kali ini kita akan melanjutkan dari layouting atau template dinamis yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, jadi kali ini kita akan coba buat menggunakan link. Jadi kalau yang kemarin kita ketikkan di sini, nah kali ini kita akan buat link untuk memanggil controllersnya dan menampilkan view ya. Nah, sebelumnya pada link ini kita harus lakukan setting di bagian app ya. Nah, di sini teman-teman silahkan buka folder config, kemudian file app. Nah, ini sesuaikan dengan kalau kita mengakses URL-nya melalui control panel exam ini, maka harusnya itu posisinya di ini ya, yang ini yang kita copy ya. Nah, jadi posisi base URL-nya begini ya. Nah, tapi kalau teman-teman menjalankan aplikasi melalui terminal, nah, harusnya seperti ini ya, tidak ada masalah. Oke, jadi boleh terserah ya mau pilih yang mana. Kalau dari terminal harusnya 808.80. Kalau yang dari htdocs atau server lokal langsung ke foldernya. Nah, itu sebagai base URL, jadi URL dasarnya. Oke. Selain di sini, ini teman-teman juga boleh nonaktifkan ya, yang di sini nonaktifkan, namun harus diganti dari yang env tadi ya, yang kita ganti sebelumnya. Nah, di sini juga bisa melakukan pengaturan dari base URL. Nah, jadi kalau kita mau pakai base URL di sini, nah ini teman-teman aktifkan, kemudian isi di bagian base URL-nya. Tapi kalau ini kita tidak pakai di env, nah biasanya env ini biar lebih praktis ya, tinggal buka aja di env, kontrol semua di sini. Ya, jadi di sini bisa URL, database ya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk env ya. Nah, tapi kalau nyamannya di bagian app-nya ya nggak ada masalah, maka kita ubah di bagian folder config, config. Nah, ini kemudian filenya app ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat link. Silakan teman-teman buka file sidebar. Nah, ini karena di sidebar kemarin ada menunya ya. Ini tinggal cari aja profile, kita contohkan kepada profile. Nah, di sini ya, teman-teman boleh isikan. Nah, ini sudah saya coba sebelumnya ya. Tinggal kita ketikkan php tab echo ya, ini echo site URL. Nah, kemudian dituju controller yang mau dijalankan. Tadi nama controllersnya kita beri di routes tadi, di routes. Nah, ini profilku, maka ini yang dipanggil ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba refresh dan kita klik profile. Nah, ini kalau kita lihat berhasil tampil ya. Nah, ini dia. Namun di sini terjadi masalah ya. CSS pada templatenya tidak terbaca. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Nah, karena kita belum atur di bagian URI-nya atau URL-nya. Di sini bisa teman-teman perhatikan, setelah public ada index, kemudian nama controllers. Nah, index ini harusnya tidak ada ya, biar dia tampil seperti ini. Jadi caranya bagaimana biar tidak muncul? Maka kita harus hapus yang di dalam app tadi. Nah, scroll ke bawah, di sini ada index page-nya, silakan dikosongkan. Oke, simpan. Kita coba refresh lagi. Kita coba kembali ke halaman awal, kemudian kita klik profile. Nah, ini tidak ada masalah, indeksnya sudah hilang ya. Indeksnya sudah hilang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita coba cari indeks di bagian URL. Nah, ini removing the index file ya. Nah, jadi kita agar menghilangkan indeksnya ya, menggunakan
indexnya, maka kita hapus. Nah, tapi ini harus kita ganti dengan htdocs, htaccess ya. Di sini. Jadi kita ubah. Oke. Jadi kita ganti dengan ini. Jadi kalau by default the index file will be included. Jadi harus dimasukkan ke dalam URL. Bentuknya begini. Ya. Nah, kalau ini tidak ada maka dihapus dan diganti dengan htaccess. Isinya ini. Oke, sekarang silakan teman-teman buat htaccess di luar ya, sejajar sama env. Nanti kita buatnya dari sini aja, klik kanan, new file, titik ht access ya, c nya 2, s nya 2, enter, pastekan, selesai ya. Jadi kalau kita tutup seluruh folder maka dia sejajar dengan env. Oke, sudah. Base URL sudah, kemudian index page-nya sudah kita hapus, dan htaccess-nya juga sudah ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau kita ulang misalnya ini, kita klik profile, oke, berhasil tampil ya. Nah, itu untuk pengaturan URL dan URI-nya ya, di framework Core Editor 4. Oke. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman rapikan saja. Jadi template-nya kita rapikan sesuai dengan kebutuhan kita ya, mulai dari sidebar ya. Silakan menu yang tidak perlu dipakai ya dihapus saja, dan kemudian link yang menuju ke harusnya ke indeks atau base-nya itu kita ubah menjadi ke base-nya ya, seperti ini. Nah, jadi tinggal diganti saja jadi site URL. Nah, jadi pada Core Editor seperti Core Editor 3, pada saat menentukan URL ini teman-teman juga perlu pahami kalau set URL biasanya ini untuk komunikasi ke antar view dan controllers. Jadi di dalam folder app-path biasanya ada controllers, ada view. Jadi ketika view mau panggil ke controllers itu menggunakan set URL. Nah, namun kalau dari view kita mau panggil file yang ada di folder public yang ini ya, yang di luar app-path-nya, maka digunakan base URL ya, seperti itu. Nah, ini kita buat set URL, kembalinya harusnya ke home ya, defaultnya ke home. Nah, atau boleh dikosongin juga boleh. Maka ini kita base URL-nya yaitu kembali ke URL ini ya. Kalau kita klik, ini ya, dashboard. Nah, jadi kembali ke site URL. Oke, seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan ya. Nah, ini misalkan saya hapus saja ini FAQ sampai dengan blanknya, saya hapus FAQ. Nah, ini kita hapus saja. Oke, refresh. Oke, sudah hilang. Yang ini juga saya hapus, saya sisakan satu saja bagian komponennya. Cukup banyak ya. Nah, ini kita hapus saja, komponen sisakan saja. Ini sampai dengan profile ya. Oke, jadi sisa menu ini saja. Yang di dalam komponen juga boleh dihapus. Kita sisakan satu atau dua menu. Nah, ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mengatasi
agar tidak terjadi CSS yang tidak terdeteksi, maka di bagian layout ini harus kita perbaiki. Teman-teman boleh seluruh file yang akan diakses di luar atau di dalam Flunkbit ini, di luar app, ini harus kita hubungkan dengan base URL. Jadi silahkan di blok yang ada katanya sama, aset, kebetulan di depannya aset semua. Jadi biar lebih mudah, tinggal teman-teman blok, kemudian tekan Ctrl D. Ctrl D tahan. Nah, oke, sampai semua terseleksi. Ya, kemudian PHP echo base URL. Oke, jadi kita beri base URL. Oke. Nah, kemudian ini juga kita sesuaikan titelnya ya. Titelnya nanti diambil dari judulnya masing-masing. Misalkan ini welcome ya. Nah, ini akan berubah. Oke, ini ada yang belum. Kita coba lihat. Garis miripnya. Oke. Garis adminnya juga perlu kita ubah. Garis admin ini kita ganti, misalkan kita akan buat aplikasi dengan surat. Komponennya saya ubah jadi master data. Jadi misalkan saya buat jadi data, misalkan instansi, misalkan data Excel. Oke, seperti ini ya. Kemudian blank page-nya juga akan kita ubah. Nah, jadi ini sudah selesai, layoutnya sudah kita rapikan. Nah, untuk home-nya kita ke bagian layout. Tadi di sini ada blank page, berarti posisinya ini kita akan ubah dinamis ketika kita berada di home, maka ini jadinya dashboard. Kalau nanti ke profile, maka berubah jadi profile. Maka ini kita harus buatkan variabel ya. Kita panggil variabelnya judul ya, judul gitu ya, judul. Kita coba refresh. Nah, ini akan error karena variabel judul tidak ada, maka harus kita panggil di home. Nah, ini kita tambahkan variabel judul ya. Nah, caranya seperti tadi. Data index name-nya harus judul ya, sesuai dengan variabel yang ada di layout tadi. Nah, misalkan judulnya apa ya, judulnya kita buat dashboard, maka dibawa oleh view melalui variabel data. Selesai ya. Kita coba refresh. Nah, sekarang sudah berubah jadi dashboard. Kalau kita klik profile, nah ini juga error karena di controllernya tidak ada variabel judul. Maka silahkan masuk ke controllersnya di sini. Teman-teman boleh tambahkan data judul. Judulnya kita buat profile ya. Maka profile ini akan dibawa ke halaman judulnya profile ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu sudah dinamis. Kalau kita ke dashboard, dia dashboard, profile, dia kembali ke profile ya. Kemudian apalagi yang perlu diganti ya, teman-teman bisa sesuaikan ya.
Oke, selanjutnya kita akan coba buat menampilkan data ya. Kita tampilkan data dari database. Jadi untuk materi layout lanjutannya sudah selesai. Jadi sudah diatur set URL, base URL ya. Kemudian index page-nya juga sudah. Jadi kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.